Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Debbie Okria Sana Putri, mata kuliah Statistika Sosial. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan ke-6, yang mana membahas data dan penyajian data. Yang pertama, saya akan membahas data. Data menurut Lungan tahun 2006, halaman 13, data merupakan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkan ciri-ciri populasi yang bersangkutan. Agar data dapat menerangkan ciri-ciri populasi dengan benar, maka menurut Lungan tahun 2006 halaman 14, data tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Data yang bersifat objektif ialah data yang benar-benar sama dengan keadaan yang sebenarnya atau apa adanya. Yang kedua, mewakili populasi. Yang ketiga, galat baku. Yang keempat, tempat waktu. Yang kelima, relevan. Selanjutnya, tujuan pengumpulan data. Tujuan pengumpulan data menurut Lungan tahun 2006 halaman 11, yang pertama memperbaiki atau menyederhanakan teori atau hipotesis yang ada. Yang kedua, menciptakan teori atau hipotesis yang baru. Yang ketiga, mengetahui keadaan atau hipotesis yang ada. Yang keempat, memecahkan masalah yang mencakup tentang interrelasi antara beberapa kasus atau kelompok data. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, dan mudah dibaca. Tujuan penyajian data yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dan membuat analisis data. Yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat, dan tersusun rapi. Bentuk-bentuk penyajian data dalam bentuk tabel diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah tabel terdiri dari baris dan kolom. Tabel baris ini dapat dibedakan menjadi 3 arah. Yang pertama, tabel 1 arah. Yang kedua, tabel 2 arah. Yang ketiga, tabel 3 arah. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Namun, tabel ini memiliki ciri khusus, yaitu menyajikan data yang terdiri dari 2 faktor atau 2 variabel. Yang ketiga, tabel silang. Penyajian data dalam bentuk tabel silang dapat memberikan informasi mengenai 2 hal atau lebih yang berkaitan atau berhubungan secara bersamaan. Selanjutnya, yang kedua, penyajian data dengan diagram. Selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram adalah gambar yang menyajikan data secara visual, yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat sebelumnya. Diagram memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat memberikan gambaran secara mendetail. Penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik biasanya lebih menarik karena data disajikan dalam bentuk visual. Selanjutnya, bentuk diagram yang sering digunakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, diagram garis. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram garis merupakan penyajian data dalam bentuk garis yang menggambarkan perkembangan dan perubahan suatu keadaan. Biasanya diagram ini digunakan untuk menyajikan data berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang adalah menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tega atau persegi panjang mendata. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah gambaran grafik informasi kuantitatif menggunakan lingkaran di mana dapat menunjukkan kontribusi dari masing-masing informasi yang disajikan. Nah, sampai di sini dulu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.